1 Tesalonika 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan, aku akan bacakan bagi teman-teman semua. Ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Cukup satu ayat, yaitu tetaplah berdoa. Aku ulangin lagi ya, teman-teman. 1 Tesalonika 5 ayat 17, yaitu tetaplah berdoa. Mungkin ini adalah sebuah ayat yang kita udah bosan kali ya. Kita dibacakan, mau ibadah tengah minggu, mau ibadah minggu, kita selalu aja ini ayatnya tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Emang Pak Pendeta nggak tahu apa kalau mau makannya susah? Emang Pak Pendeta nggak tahu aja apa, atau Sintua nggak tahu apa? Lo sekarang tuh mau ke kantor aja susah banget, busway haltenya dibakar gitu. Nah, tapi ini juga ketika Rasul Paulus nulis ini kepada jemaat di Filipi. Nah, sekedar pengetahuan dulu ya teman-teman, jemaat Tesalonika itu apa sih? Jemaat Tesalonika itu sebuah kota, yaitu kota Makedonia. Makedonia itu adalah sebuah kota yang di bawah kepemimpinan Romawi, teman-teman. Waktu Rasul Paulus menulis ini, yaitu Rasul Paulus itu ada di kota Korintus. Jadi awalnya si Rasul Paulus itu maksudnya menggembalakan jemaat di Filipi. Setelah dari Filipi, Rasul Paulus membuka jemaat di Tesalonika. Saat itu juga jemaat Tesalonika bukan dalam keadaan yang baik-baik itu, teman-teman. Yaitu keadaannya juga itu di situ ada penyembahan berhala, ada macam-macam lah gitu kan. Tapi jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang digembalakan atau dibuka, dirintis oleh Rasul Paulus, dan terjadilah sedikit konflik gitu teman-teman, sehingga Rasul Paulus itu diusir. Nah, akhirnya setelah dari Tesalonika, Rasul Paulus ke Korintus, tapi tetap dia kontrol terus si jemaat si Tesalonika ini. Nah, jadi juga baik jemaat di Tesalonikanya itu juga dalam posisi yang yang nggak baik-baik saja. Yang nulis kata-kata ini juga bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan pada malam hari ini kita pun juga demikian, teman-teman. Kita yang hadir di dalam video call WA ini, mungkin kita juga bukan dalam keadaan yang baik-baik, teman-teman. Mungkin ada masalah dalam keluarga kita, mungkin ada masalah dalam pekerjaan kita, atau apapun lah gitu, teman-teman. Tapi kita bisa sama-sama belajar nasihat dari Rasul Paulus ini, bahwa kita tetap berdoa. Kenapa? Sebab ketika kita berdoa, itu adalah cara agar kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Kita sebagai manusia, seberapa kuat sih kita untuk menghadapi permasalahan? Di luar sana banyak serigala berburu domba, banyak orang-orang jahat yang ingin menjatuhkan kita. Tetapi si Rasul Paulus ini mengajarin kepada kita semua, teman-teman, bahwa dalam keadaan apapun, kuncinya adalah berdoa. Berdoa itu gimana sih, teman-teman? Seperti pada malam hari ini, dalam komunitas House of Blessing ini adalah wadah untuk kita semua agar kita bisa bersama-sama berdoa. Ya, mungkin bisa ketika kita ada permasalahan, kita kunci pintu di kamar kita berdoa kepada Tuhan. Ya, itu baik. Tapi ada yang dibutuhkan juga komunitas di sini, di media ini. Kita bisa sama-sama menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita, dan kita bersama-sama mendoakan, bergumul bersama-sama agar Tuhan menjawab setiap yang menjadi permasalahan kita, yang menjadi apapun yang menjadi tekanan di dalam hatimu. Jadi
Jelas ya teman-teman, renungan singkat pada malam hari ini, yaitu tetaplah berdoa. Sebab ketika kita berdoa, Allah yang Maha Kuasa itu, dia sanggup untuk menjawab setiap kebutuhan kita. Oke, amin. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yuk teman-teman, kita mau sama-sama mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan kepada kita semua. Yuk dengan kasih Kristus diminta kesediaannya, KJV mungkin bisa berdoa untuk firman Tuhan yang telah disampaikan.